Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang kembali mengguncang publik setelah 41 warga negara Indonesia dilaporkan menjadi korban di Libya. Yang menjadi pertanyaan, Libya bukanlah negara tujuan seringnya terjadinya penempatan pekerja migran Indonesia. Lalu bagaimana para korban bisa lolos dari pengawasan dan berangkat hingga terjerat jaringan TPPO internasional? Lalu bagaimana pula kondisi terkini para korban dan sejauh mana penyelidikan polisi untuk membongkar jaringan di balik kasus ini? Kita bahas bersama Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Imanuddin. Selamat malam Pak Iman. Selamat malam, Mas. Baik Pak Iman, mungkin pertanyaan pertama terkait dengan bagaimana kondisi terkini dari 41 WNI yang diduga menjadi korban TPPO di Libya. Pak Iman, apakah seluruh korban sudah berhasil diidentifikasi dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia? Pak Iman. Alhamdulillah, untuk yang 3 orang kemarin kami pulangkan dan sudah tiba di Indonesia, begitu mendarat, tim kesehatan, baik itu tim kesehatan yang berasal dari Dokes Polda Metro Jaya, kemudian tim kesehatan juga dari kementerian langsung melakukan pengecekan kondisi kesehatan para korban. Memang ada beberapa gejala sakit yang perlu melakukan tindakan atau upaya pemulihan terhadap sakit para korban. Namun secara keseluruhan kondisi para korban dalam kondisi yang cukup baik, dan kami langsung melakukan upaya perawatan dan pemulihan bekerja sama dengan kementerian terkait. Lalu kabar dari WNI yang masih berada di Libya sejauh ini seperti apa Pak Iman? Tentunya ada beberapa kendala dalam hal proses pemulangan ini, namun demikian untuk para WNI yang saat ini masih belum dapat dipulangkan, kami dari Polri, kemudian dari Kementerian Luar Negeri, dari Kementerian P2MI, serta seluruh stakeholder yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang atau yang terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, terus berkoordinasi semaksimal mungkin untuk dapat memulangkan para tenaga kerja Indonesia yang disalurkan dengan cara ilegal. Ini merupakan bentuk perlindungan negara atau kehadiran negara dalam hal memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Baik, Pak Iman, berarti saya bisa konklusikan bahwa warga negara Indonesia menjadi dugaan korban TPPO di Libya sekarang sudah dalam kondisi aman dan tinggal menunggu waktu untuk dipulangkan ke Indonesia, gitu ya Pak Iman ya? Ya, insya Allah kami terus berupaya. Dan untuk yang sudah kembali juga kami sudah menghubungi keluarganya. Baik. Dari pihak keluarga ada yang melakukan penjemputan ke Jakarta. Namun apabila tidak ada keluarga yang melakukan penjemputan ke Jakarta, tentunya petugas kami juga sudah kami persiapkan untuk mengantarkan korban ke keluarganya di kampung halamannya. Baik. Pak Iman, ini kan Libya ini bukan merupakan negara yang kerap menjadi tujuan penempatan pekerja migran Indonesia. Lalu bagaimana para korban bisa berangkat hingga lolos dari pengawasan? Lalu apakah ada dugaan pemalsuan dokumen, penyalahgunaan visa, atau celah dalam sistem pengawasan? Karena kalau tidak salah, mereka tuh diiming-imingi untuk bekerja sebenarnya di Turki, namun mampir dulu ke Libya. Ini bagaimana sebenarnya Pak Iman? Ya, memang awalnya mereka ditawarkan untuk bekerja di Turki dengan gaji sekitar 7 juta per bulan. Sehingga ketertarikan itulah yang membuat para korban ikut kepada para perekrut tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia ini untuk diberangkatkan. Para korban ini tidak tahu menau karena seluruh dokumen dan pengurusan dokumen keberangkatan itu dipegang oleh agen dan jaringan tersangka. Baik itu tersangka yang merekrut di Indonesia, kemudian penyalur dan penyambung dengan agen-agen yang ada di luar. Begitupun juga ada salah satu tersangka yang sudah kami lakukan upaya untuk pemulangan dan penangkapan terhadap tersangka yang berada di luar negeri. Baik, berarti penyidikannya sudah mengarah kepada
jaringan internasional TPPO gitu ya Pak Iman ya gitu. Dan sejauh ini apakah pihak kepolisian juga sudah menduga adanya keterlibatan oknum dalam gitu yang memuluskan terjadinya aksi TPPO ini, Pak Iman? Kami terus melakukan upaya penyidikan secara maksimal. Nanti apabila ada ditemukan fakta hukum di mana perbuatan pidana ini mendapat bantuan dari pihak-pihak tertentu atau dari pihak-pihak terkait yang memuluskan jalannya tindak pidana ini, tentunya tidak akan bisa lepas dari jeratan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mungkin kalau bisa dijabarkan sedikit, kira-kira arah penyidikan akan ke arah mana saja Pak gitu? Apakah mulai dari imigrasi, kemudian dari yang lainnya gitu? Bagaimana arah sebenarnya penyidikan yang saat ini sedang dilakukan? Kalau bisa disampaikan sedikit Pak Iman. Ya, seluruh jaringan tindak pidana perdagangan orang, kami terus lakukan upaya pendalaman dan pengembangan dalam proses penyidikan. Kemudian dugaan-dugaan ada pihak-pihak yang membantu melakukan atau memuluskan jalannya tindak pidana perdagangan orang, ini juga kami lakukan pendalaman. Entah itu dari agen yang ada di Indonesia, kemudian entah itu dari pihak yang membantu jalannya atau mudahnya mereka diberangkatkan ke luar negeri. Nah, kami juga terus melakukan upaya penyidikan secara maksimal dan akan kami segera informasikan perkembangan dari hasil penyidikan ini. Baik, terakhir Pak Iman gitu terkait dengan masih banyaknya kasus TPPO yang terjadi di negara kita hingga saat ini, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat terutama dan bagaimana sebenarnya upaya preventif dari penegakan hukum juga dari instansi maupun kementerian terkait untuk mencegah terjadinya TPPO ini bisa berada di Indonesia, ada sindikat-sindikat yang bisa bergerak bebas di sini. Apa sebenarnya komitmen awal ini Pak? Kami dari Polri kemudian dari lembaga terkait tentunya berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan sosialisasi maupun edukasi. Pertama, memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk secara cerdas memilih agen yang legal yang dapat menyalurkan tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia di luar negeri secara legal dan bertanggung jawab. Mengajak masyarakat untuk tidak tergiur dengan iming-iming. Karena biasanya agen-agen yang ilegal ini memberikan iming-iming pekerjaan yang memberikan gaji atau memberikan bayaran atau salary yang cukup tinggi, kemudian mereka juga memberikan kemudahan-kemudahan di dalam pengurusan administrasi. Nah, ini juga harus hati-hati karena ketika sangat begitu mudah mengurus administrasi, ini perlu dipertanyakan. Ya, kemudian apabila ada yang menawarkan sesuatu, mereka ini salah satu modusnya yang kami temukan juga adalah mengikat dengan utang. Nah, jadi ketika keluarganya diikat dengan utang, nah ini juga harus hati-hati dan segera laporkan kepada kami ataupun kepada kementerian terkait atau Kementerian P2MI. Nah, kemudian kami juga sebagai bentuk kehadiran negara tentunya kami akan terus melakukan upaya koordinasi agar memudahkan informasi ataupun memudahkan proses-proses penyaluran pekerja-pekerja migran Indonesia ini yang disalurkan dengan cara yang legal. Ya, baik. Pak Iman, sejauh ini sudah berapa tersangka yang berhasil diamankan dan sekarang kondisinya seperti apa dan update terbaru terkait dengan mengejar jaringan-jaringan ini seperti apa nanti ke depan, Pak Iman? Untuk yang sudah kami lakukan penahanan di Polda Metro Jaya ada 2 tersangka, 1 tersangka sedang kami lakukan pengejaran dan 1 tersangka yang berada di luar negeri juga kami sudah koordinasi dengan Hubbinter Polri dan Interpol untuk melakukan penangkapan di luar. Oh, baik. Baik, kita tunggu Pak Iman kira-kira update terbaru terkait dengan
jaringan TPPO lintas negara ini seperti apa, dan masih ada puluhan warga negara Indonesia terutama yang di Libya sekarang statusnya sedang menunggu untuk bisa dipulangkan ke Indonesia. Mudah-mudahan bisa secepatnya, Pak Iman. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung di Terima kasih. CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Terima kasih Pak Iman, selamat bertugas kembali. Terima kasih.